Tapi kau menggaungkan hari itu sebagai hari yang tidak boleh diganggu. Apa namanya? Sementara kita yang memperingati ini tidak mengganggu. Kita yang menjalankan kemudian hari mu'allaf bukan mengganggu, bukan intoleran, bukan merusak tatanan kenegaraan, bukan kemudian merusak kemajemukan, tidak mengganggu bahasa, tidak mengganggu budaya, tidak mengganggu akidah. Tidak sama sekali. Buktinya berjalan lancar-lancar saja. Kita memperingati, kita salawatan, kita baca Quran, kita saling memperingatkan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang salah? Oh, saya nggak setuju kalau tanggal 25 Desember itu kita nahi mungkar. Pret! Jadi lu setujunya apa? Setuju ngintip mereka yang merayakan Tuhan lahir jadi bayi. Ada dua pilihan antara setuju dengan tidak setuju. Kalau Anda diam, bukan berarti saya tidak setuju, bukan juga berarti saya setuju. Jangan-jangan ente jadi munafik. Karena ini berbicara mengenai akidah, Bung. Ini berbicara mengenai akidah. Jangan-jangan munafik. Sedikit lagi munafik. Kenapa? Musuh telah menggaungkan Allah menjadi manusia. Ente kemana pada saat itu? Katanya apologet Islam. Katanya memperjuangkan akidah Islam. Kemana ketika pencipta langit dan bumi yang kau sembah, yang konon kau imani maha suci lagi maha tinggi, dikatakan lahir menjadi manusia. Ente cuman diam doang. Jangan-jangan ente pendeta kan dah. Katanya nggak enak sama pendeta. Jangan-jangan munafik ente. Tuh, ini pernyataan sikap saya. Siapapun di depan saya yang menghalangi perayaan hari mu'allaf sedunia, saya katakan Anda musuh. Menghalangi loh ya. Bukan tak setuju. Kalau tak setuju kan belum tentu menghalangi. Tapi kalau sudah menghalangi, menghembuskan kemudian keadaan-keadaan di mana tersentuh oleh pendengaran kami bahwa Anda adalah orang yang tidak setuju dan juga kemudian membantah dan melakukan perlawanan, maka saya katakan, singsingkan lenganmu, angkat celanamu, tenggakkan kemudian wajahmu, hadapi saya. Itu. Begitu saudara-saudara sekalian. Ingat, hari mu'allaf bukan merusak kemudian tatanan bernegara. Hari mu'allaf bukan merusak rumah ibadah. Hari mu'allaf bukan merusak kerukunan antar umat beragama. Hari mu'allaf bukan merusak toleransi. Hari mu'allaf bukan merusak persaudaraan sebangsa dan setanah air. Hari mu'allaf justru adalah momentum kita saling menghargai. Ente merayakan kelahiran Tuhan ente, kami merayakan lahirnya saudara-saudara kami dari menuhankan anak manusia. Ini perkara akidah. Bukan main-main, bukan senda gurau. Bukan pasang muka, saya ini mahasiswa loh, saya ini NRK logos. Nggak gitu, cara berjuang itu nggak begitu caranya. Luruskan lagi niatan. Saya kira begitu saudara. Jadi hari mu'allaf sedunia itu harus digaungkan supaya orang-orang bisa memahami bahwa pencipta langit dan bumi itu tidak lahir menjadi manusia. Jangan diam ketika ada kemurkaan, minimal ngambil tindakan. Rayu pencipta, ya Rab, kami tidak masuk dalam golongan mereka. Kenapa kamu diam? Kami takut merusak hati perasaan saudara-saudara kami. Pret, tapi merusak kemudian apa yang Allah tanamkan, tancapkan sebagai akidah. Anda nggak takut? Anda nggak takut kepada Allah yang murka ketika dia dikatakan memiliki anak? Anda lebih takut kepada pemakan babi? Bercermin, posisi Anda ini apa? Orang beriman kah atau orang munafik? Saya kira begitu. Saya tidak menyindir oknum atau kelompok, enggak. Tapi kalau ada yang tersindir, silakan aja, itu derita lo. Itu derita lo. Enggak peduli saya, siapapun itu. Saya enggak nyindir, tapi kalau ada yang tersindir itu derita lo. Silakan saudara, mungkin tema saya dilanjutkan lagi. Iya, Bang Kores, temanya dilanjutkan lagi, Bang Kores. Iya.
teman-teman yang ingin membantu kemudian pergerakan apologet Islam Indonesia, dalam hal ini menyediakan sekretaris kita perangkat terkait dengan alat ya laptop yang kita gunakan selama ini ada error, kita mengajak teman-teman yang ingin beramal jariah, karena komputer yang digunakan oleh sekretaris itu sangat bermanfaat dan sangat berpeluang kepada mereka yang ahli sedekah untuk memanfaatkan hartanya di jalan Allah. Silakan menghubungi Dinda Ardiansa ketika ingin berinfak. Lanjut teman-teman. Tema Terima kita, kasih. apakah iblis bisa menyamar menjadi Yesus? Sama-sama Dinda. Iya, Bang Ardi, temanya itu Bang Ardi, moderator itu. Apa? Siap. Baik, Bang. Yang pertama, terima kasih Bang Zuma sudah menginformasikan hal tersebut. Yang kedua, Bang Praidi, siapa nih? Praidika? Halo? Ya, halo, malam. Baik, saya berharap Bang Praidika bisa berdiskusi dengan baik dengan guru kami dan juga berdasarkan dalil gitu kan. Silakan ditanggapi, tema kita adalah iblis bisa menyamar menjadi Yesus. Silakan Bang. Oh iya, siapa yang menarasikan? Buat dulu narasinya dong, masa saya? Baik. Anda kan punya konsep, ya udah narasikan lah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menyatakan di dalam surah Al-Araf, Allah menjelaskan bahwasanya manusia itu ada yang pantas untuk sesat, ada yang pantas untuk mendapatkan kemudian petunjuk. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalalah. Sekelompok manusia itu mendapat petunjuk karena mereka menggunakan akal, dan pantas sekelompok dari manusia itu menjadi sesat karena mereka tidak menggunakan akal. Innahum muttahasus syayatin awliya min dunillah wa yansabuna annahum muhtadun. Sesungguhnya mereka yang sesat ini menjadikan iblis sebagai pelindung selain daripada Allah. Mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk. Lalu Allah mengatakan, wahai anak keturunan Adam, ya Bani Adam. Itu kata Allah tuh. Apa maksudnya seruan itu? Allah mengingatkan, jangan ente tertipu oleh iblis. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana iblis telah menipu kedua orang tuamu, Hawa, Adam dan Hawa, dari surga. Menipu. Menganggap bahwa apa yang datang kepada mereka itu adalah kebaikan. Tapi sesungguhnya itu adalah kehancuran, kebinasaan. Iblis datang kemudian bertopengkan kebaikan. Tapi ternyata yang didatangkan adalah sebuah kebinasaan. Nah, hal yang sama ketika ada perintah, ya Bani Adam la yaftinannakum syaitan. Ini perintah kepada seluruh umat manusia. Yesus dalam skala prioritas kajiannya sebagai guru kepada kaumnya Bani Israel juga pernah menyeru. Apa kata Yesus? Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Oh ya? Ya, kenapa? Karena akan datang penyesat. Wow. Gimana ciri-ciri penyesat itu? Ciri-cirinya memakai namaku. Penyesat datang memakai nama Yesus Kristus, ya. Lalu Yesus Kristusnya menyesatkan banyak orang. Di mana itu tertulis? Matius 24 nomor 4, nomor 5. Ada dalil lain enggak? Lukas 21 nomor 8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang datang dengan memakai nama aku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kau mengikuti mereka. Ada enggak dalil yang lebih fantastik daripada itu? Ada. Di mana itu tertulis? Di dalam kitab Wahyu 12 nomor 9. Apa yang tertuang di sana? Naga besar
yaitu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh aikomeno. Siapa itu aikomene? Aikomene itu adalah kerajaan Romawi. Naga besar si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh kerajaan Romawi yang dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan para malaikat-malaikatnya. Kristen hadir di Indonesia ini bukan pangkalnya berasal dari kerajaan Belanda, bukan. Awalnya dari kerajaan Romawi. Dan ternyata dalilnya Wahyu 12 nomor 9. Naga besar si ular tua yang disebutkan iblis atau setan yang menyesatkan seluruh kerajaan Romawi dilemparkan ke bawah. Dia dilemparkan ke tanah bersama-sama dengan para malaikat-malaikat iblis tersebut. Berarti kalau hari ini dikatakan mari kita menyembah kepada Kristus Yesus, apakah itu tidak sama dengan mengajak menyembah kepada iblis? Saudara Kristenlah yang sanggup untuk menjawab itu. Silakan. Oke, baik. Mungkin Bang dibuat spesifiknya, karena saya coba mengikuti tadi, dibuat spesifiknya di mana tuduhannya terhadap kekristenan daripada narasi Bapak itu. Coba, Pak. Yang pertama saya ambil dari terakhir. Wahyu 12 nomor 9. Setan itu kemudian menyesatkan seluruh kekaisaran Romawi. Aikomene. Dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi. Bumi, tepatnya di mana? Kerajaan Romawi. Iblisnya dinyatakan begitu tertulis di kitab Wahyu 12 nomor 9. Kenapa ini bisa terjadi? Al-Quran saya mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Yang pertama. Yang kedua, Yesus sendiri dengan mulutnya, waspadalah kepada iblis, penyesat, planos, yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Bukan nama Nabi Muhammad, bukan nama Bang Zuma, tapi iblisnya datang memakai nama Yesus Kristus. Hari ini kita bertetangga dengan saudara Kristen. Kristen itu Kristus. Kok bisa? Ya, Kristen pengikut Kristus. Berarti mereka Kristen memakai gelar Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka mengatakan akulah Kristus. Kristen berasal dari kata Kristus itu sendiri. Maka sangat jelas bahwa penyesat itu memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Agama mana yang menyebar ke seluruh dunia dengan memakai nama Yesus sebagai jajanan, sebagai jajaan, dan orang menjajakan kemudian keyakinannya, akidahnya menjadi Kristen karena Yesus yang dibawa-bawa oleh Barat sampai ke Nusantara. Apakah itu salah? Kalau salah, silakan yang benar seperti apa? Dan tolong Anda jawab kepada saya, apakah betul iblis bisa memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Walaupun sebenarnya begini, di dalam bagian awal pernyataan Bang Zuma saya setuju bahwa memang bisa datang penyesat. Makanya tadi saya menunggu adakah tuduhan asli langsung begitu ya dari pernyataan itu kepada kekristenan. Nah itu sebenarnya saya tunggu. Tapi soal akan adanya muncul nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat itu ya. Nah lalu soal pengutipan ayat Pak Zuma ya, dimulai dari Matius pasal yang ke-24. Matius pasal 24 itu lahir muncul dari pertanyaan murid-muridnya. Jadi ayat yang ketiga. Jadi ada pertanyaan murid-muridnya begini. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya dan bercakap-cakap sendirian dengan dia dan mereka kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Artinya, jadi yang ditanyakan para murid adalah sesuatu yang akan terjadi sebagai tanda-tanda di saat menjelang kedatangan Kristus atau juga dalam kesudahan dunia. Jadi bukan sekarang Bang. Apalagi tuduhannya mulai dari Roma atau mulai cikal bakal gereja.
Jadi tidak tepat ayat itu, karena ayat itu muncul sebagai jawaban terhadap pertanyaan murid-murid saat-saat menjelang akhir zaman kedatangan Yesus dan kesudahan dunia. Jadi tidak bisa itu dikatakan sekarang. Itu pertama. Kedua, lalu pakai ayat yang di dalam Wahyu. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 itu mulai ya. Nah, baru ayat yang ke-9. Nah, perhatikan, Wahyu itu sebenarnya kitab tentang akhir zaman ya, apokaliptik. Nah, lalu kalau Bapak muncul mulai dari ayat 1 itu sudah muncul di sana naga itu ya. Jadi muncul naga itu, lalu dia mengejar-ngejar perempuan. Lalu perempuan itu pada akhirnya bersembunyi. Nanti boleh belajar sendiri. Ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Nah, istilah-istilah 1260 hari atau tiga setengah masa atau 2 masa, 1,5 masa, 1 masa, setengah masa. Istilah-istilah itu ada di dalam Alkitab, kitab Wahyu. Nah, artinya itu sesuatu yang masih yang akan datang di menjelang kedatangan Kristus. Jadi itu bukan sekarang. Sementara kekristenan sudah hadir pasca Yesus naik ke sorga. Lalu bilang lagi, kata tadi tentang seluruh dunia itu adalah kekaisaran Roma. Tidak. Ya, perhatikan penggunaan kata itu, penggunaan kata yang Bapak kutip itu tidak mengacu Roma. Atau kalaupun Bapak mengatakan Romawi atau kerajaan Romawi, dalam awal ya, di tahap awal pendirian kekristenan atau lahirnya kekristenan, justru Romawi itu adalah kerajaan yang secara masif untuk menenggelamkan kekristenan, bukan sebagai kolaborasi atau iman Kristen lahir dari kerajaan Romawi. Tidak, justru kekristenan yang ditekan oleh para kaisar-kaisar. Jadi begitu. Nah, artinya pernyataan Bapak, kalau itu mengacu kepada Kristen, sorry, jauh dari teks ayat, konteks ayat, maupun dari historis. Makasih. Oke. Jadi Anda menanggapi kemudian Matius 24. Bagus. Saya berharap saudara saya ini menggunakan akal sehat. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di sini siapa? Si penanya. Si penanya diminta untuk waspada. Kenapa? Karena terindikasinya penyesat itu datang kepada mereka. Sedangkan tanda kedatangannya itu include dengan berakhirnya kehidupan bumi. Jadi kalau ada yang mengaku aku tetapi tidak ada tanda kedatanganku, waspada, itu bukan aku. Sederhana kok itu. Anda ingin mengatakan itu berbicara mengenai akhir zaman? Betul. Justru karena itulah Yesus berkata, kamu harus waspada. Kenapa harus waspada? Karena banyak penyamar-penyamar mengaku-ngaku aku. Itu pasti dan akan datang kepada kamu. Datang nggak? Datang. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus, ada nggak tanda bahwa yang datang itu Kristus asli? Ada nggak? Tidak ada. Nasihat Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Ya jangan percaya. Sederhana bukan? Ketika dikatakan bahwasanya murid di Bukit Zaitun bertanya kepada sang guru ditanya, guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku apa? Itu dijawab, apa tanda kedatanganku? Kalau ada yang mengaku-ngaku aku, tapi ternyata tidak ada tanda-tanda kedatanganku, Undang-ondek, Edis live, maka masuk lu kalau lu berani. Edis live. pertanyaan yang sama, kita live di sini. Kalau dia nggak ngondek, masuk sini. Sudahlah, akunnya kabur, orangnya juga kabur, nggak berani ke sini. Jadi gitu, saudara. Yesusnya yang berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu itu siapa?
Orang yang hidup di akhir zaman? Bukan. Tapi orang yang hidup di zaman Yesus. Ada nggak yang datang di zaman Yesus ngaku-ngaku Yesus, ngaku-ngaku bertemu Yesus? Ada. Yang mana itu? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, ada nggak tanda-tanda kedatangan Yesus pada saat makhluk itu datang? Ada nggak? Tidak ada kan? Nggak ada. Nasihat Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Lawong jangan percaya. Makanya setelah kemudian, sabar sedikit lagi. Setelah makhluk ini datang kepada Paulus, apa kata Paulusnya? Taurat itu sampah. Firman Tuhan itu sampah. Aturan-aturan yang datang kepada Musa tadinya yang kuanggap benar itu ternyata sampah, tinjak, kotoran. Hukum Taurat itu tidak benar. Hukum Taurat itu tidak ada yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Akibat apa ini? Sampai Paulus begitu. Akibat kedatangan makhluk yang mengaku Yesus. Lalu setelah kemudian dia didatangi makhluk ini, kemana arah rimbah pengajarannya? Aku diutus kepada siapa? Kepada non-Yahudi. Kepada siapa Paulus pergi? Roma. Maka dikatakan Ekumene. Datanglah kemudian si iblis tua. Melalui siapa? Melalui nabinya, melalui rasulnya. Iblis itu datang untuk apa? Menjadikan kekaisaran Romawi sebagai pondasi awal penyesatan dunia. Coba Anda pikirkan, kenapa Kristen dan Yahudi hari ini bertentangan? Bertentangan tentang Tuhan, bertentangan tentang kitab, bertentangan tentang agama, bertentangan tentang prosesi ibadah, pertentangan jumlah Tuhan, pertentangan. Ada apa? Ada apa? Kenapa enggak satu rumah ibadah? Kenapa enggak satu Tuhan mereka? Kenapa enggak sama prosesi ibadahnya? Ya karena itu tadi. Ada yang nyamar-nyamar jadi Yesus. Yesus sendiri. Makanya tema kita, bisa nggak iblis nyamar menjadi Yesus? Bisa. Kata siapa? Kata Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Penyesatnya memakai nama siapa? Yesus. Bergelar siapa? Kristus. Lengkapnya nama penyesat ini siapa? Yesus Kristus. Hari ini pengikut Yesus Kristus siapa? Yang bukan Yahudi. Kristen. Tolong tunjukkan kepada saya pengikut Yesus Kristus yang iblis. Kalau bukan Kristen, saya tunggu. Silakan. Oke, baik, Bang Zuma, terima kasih. Lagi. Sama-sama. Ya, oke, lagi ya Pak ya. Jadi Bapak tetap bawa Matius pasal yang ke-24. Nah, kalau Bapak baca secara utuh bagian pasal itu, jadi tanda-tanda kedatangannya itu yang Bapak tadi akan muncul atau tampil, akan ada orang datang memakai namaku, itu satu. Kedua, akan ada deru perang, ada kabar perang, dan akan bangsa bangkit melawan bangsa, kelaparan dan segala macam, penyakit dan segala macam. Nah, lalu ayat 21 begini. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Yang artinya di masa yang akan datang itu akan ada sebuah siksaan, ada sebuah derita yang begitu maha dahsyat, bahkan penderitaan itu seperti yang belum pernah terjadi di zaman-zaman sebelumnya. Itulah masa yang dimaksudkan itu, Pak. Nah, jadi jangan tarik di masa sekarang atau di masa gereja awal itu, ndak. Ya, nah lalu jadi dari situ kita bisa memahami, oh ternyata ini betul di masa yang akan datang. Jadi akan terjadi dulu siksaan yang maha dahsyat itu loh. Nah, oke. Kemudian tadi Bapak masuk itu soal yang tampil kepada Paulus. Oke ya. Jadi begini, para pemberita, para penulis, dan orang-orang yang menyaksikan peristiwa atau orang-orang yang terlibat di dalam kisah para rasul, semuanya mereka
mengatakan bahwa apa yang telah terjadi itu adalah Yesus. Tidak ada komplain, tidak ada bantahan. Oh, itu bukan Yesus, itu Yesus palsu, itu setan. Tidak ada. Nah, yang menyatakan itu setan adalah Anda sendiri. Jadi silakan Anda menafsir. Tapi yang di dalam Alkitab tidak bilang itu Yesus palsu. Tapi kalau Anda tafsir, itu dasar Anda apa. Dan itu monggo-monggo aja. Tapi bukan itu isi Bible. Dan kalau Bapak tetap ngomong itu, berarti itu bukan Alkitab. Itu Bapak ngarang sendiri. Oke, makasih. Ya, sekali lagi saya katakan kepada saudara, tolong materi ini ditelaah dengan menggunakan akal, bukan doktrin dan dogma. Kata Yesusnya kepada pengikutnya yang bertanya di Bukit Zaitun, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus menurut firman yang telah disampaikan oleh Nabi Daniel. Apabila kamu melihat pembinasa keji, kamu di situ siapa kamu? Murid Yesus. Pembinasa kejinya ini duduk di tempat yang kudus, mengaku rasul, mengaku utusan Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Apa nubuatan Nabi Daniel tentang sang pembinasa keji? Pertama, dia membantah kemudian perkataan sang yang maha tinggi. Paulus membantah hukum Taurat nggak? Membantah. Paulus duduk di tempat kudus nggak? Duduk di tempat yang kudus. Dan dia akan mengganti hari-hari ibadah. Hukum-hukum Tuhan digantinya. Paulus mengganti nggak? Kolose 2 nomor 16. Paulus mengganti hari-hari ibadah. Sang pembinasa keji kemudian menghentikan kurban-kurban hari-hari. Paulus menghentikan nggak? Menghentikan dengan menggantikan satu korban satu seumur hidup, yaitu Yesus. Terbukti nggak itu terjadi? Terjadi. Apabila kamu melihat pembinasa keji. Pembinasa keji ini maksudnya apa? Orang sudah mulai membantah kehidupan orang-orang Israel karena pola keyakinan, karena pola agama. Terjadi nggak itu kepada Bani Israel? Terjadi. Makanya dikatakan oleh Yesus pada waktu itu, jika ada orang berkata kepada kamu dong, jangan katakan Yesus itu pembohong. Kamu di situ ya muridnya. Wah, ini tidak terjadi kepada kami. Ternyata Yesus itu pembohong. Ini harus terjadi karena ini nubuat Yesus kepada muridnya. Apabila pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Paulus datang tuh, ketepak. Hei murid-murid Yesus, ya paman, aku bertemu dengan Mesias ketika aku menuju ke padang gurun Damsik loh. Dia mengutus aku untuk mengajarkan kepada kalian segala sesuatunya loh. Nasihat Yesus kepada muridnya apa? Percaya atau jangan percaya kepada Paulus? Jangan percaya kepada Paulus. Jadi apabila ada orang berkata kepada kamu, wahai muridku, lihat Kristus Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat Kristus Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, Yesus jawab, sebab kalau aku yang datang, maka sama seperti kilat yang memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat. Demikianlah kedatangan anak manusia aku kelak. Jadi kalau tidak ada cahaya seperti cahaya, kedatangan anak manusia seperti cahaya yang memancar dari timur sampai ke barat, jangan ente percaya. Jadi ketika Paulus datang, ketepak. Murid-murid Yesus, ya paman, aku bertemu dengan guru lu di padang gurun, dalam bilik penjara. Aku bertemu dengan gurumu. Nih 13 buku ku catat ketika aku menerima Injil dari guru lo. Yesus menasihati muridnya apa? Percaya? Tidak, jangan percaya. Makanya Yahudi sampai hari ini nggak jadi Kristen. Tetap aja mereka memegang teguh ajaran yang mereka ambil dari nenek moyang mereka. Mereka tidak menjadi pengikut agama Roma sebagaimana Wahyu 12 nomor 9 tadi. Begitu saudara. Jadi kita berbicara data, jangan dibalik-balik data itu. Kita dudukkan perkara itu sebab sama seperti kilat.
memancar dari sebelah timur, melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kedatangan aku. Jadi kalau selain daripada itu, mau mengaku Yesus kayak di padang gurun, di mana kayak, kalau tidak ada seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat, jangan ente percaya itu bukan aku. Karena Yesus mengatakan bahwa penyesat itu memakai namaku. Benar enggak makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus? Benar tidak? Silakan jawab. Oke, baik. Lagi, jadi begini. Saya tetap konsisten di dalam Matius pasal 24 sebagai dasar Bapa untuk menyatakan bahwa Yesus mengingatkan atas kedatangan Mesias palsu dan ternyata itu sudah datang. Nah, walaupun ayat itu saya tadi sudah bantah bahwa terlalu banyak kriteria-kriteria yang ada di situ, bahwa itu belum terjadi saat zaman sekarang, apalagi di zaman awal gereja. Apalagi Bapak tadi kutip kitab Daniel yang dikatakan sana bahwa nanti akan muncul pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Pembinasa keji. Nah, gelar pembinasa keji itu tidak ada tampil di dalam sejarah gereja awal, ya, baik di dalam Alkitab gitu. Tidak ada pembinasa keji di dalam sejarah gereja awal yang disebut, oh ini dia. Nah, apalagi Bapak tuduhkan bahwa itu ternyata, saya bingung. Yang Bapak maksudkan sebagai iblis yang tampil menyamar sebagai Yesus itu, apakah Yesus yang tampil dalam penglihatan Paulus atau Paulus itu sendiri? Itu juga tidak clear. Nah, jadi yang akhirnya itu mungkin merasa, oh inilah bahwa ini sudah tergenapi, itulah Yesus yang tampil kepada Paulus, itulah Yesus yang asing, Yesus palsu, Mesias palsu. Ataukah itu Paulus sendiri yang Bapak tuduhkan, yang mengubah tadi hukum Taurat dan segala macam. Ingat, kriteria itu tidak digenapi di dalam diri Paulus. Paulus tidak pernah duduk di bait Allah. Paulus tidak pernah di tempat yang kudus itu lalu sebagai pembinasa keji. Dan kalau mau membaca semua itu kitab Daniel dan baca di dalam sampai kitab Wahyu termasuk di pasal 12 tadi, justru kehadiran pembinasa keji itulah yang disebut antikristus. Kata antikris itu bukan saja melawan tapi mengganti. Dia akan berkata akulah Kristus, akulah Allah, gitu loh. Nah, itu tidak disebutkan oleh Paulus gitu. Dan kalau tadi sebutkan lagi itu yang tampil Yesus itu Yesus yang aneh, Yesus yang palsu atau Yesus yang baik gitu kan. Tidak ada di dalam Kisah Rasul pasal 9, hanya Anda sendiri yang ngomong. Itu sebabnya tuduhan Anda dengan tema ini tidak berdasar dan tidak tepat kepada kekristenan. Makasih. Oke. Paulus kita dudukkan sebagai orang yang terindikasi kuat. Karena tak ada lagi yang lain. Duduk di tempat yang kudus, artinya dia mendapatkan gelar sebagai pemuka, sebagai tokoh untuk mengajarkan kebenaran, keselamatan katanya. Rasul gak gampang mendapatkan gelar itu. Dan ini Yesus yang mengatakan kepada muridnya, apabila kamu melihat pembinasa kejinya itu duduk di tempat kudus menurut firman Tuhan. Daniel. Nah, kita lihat dalam Daniel 7 nomor 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Ayo. Siapa yang mengajarkan Paulus 13 bukunya ini? Yang memaki-maki kemudian otoritas ketuhanan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang mengajarkan Paulus 13 kitab untuk mengatakan hukum Taurat itu sampah? Siapa yang mengajarkan Paulus 13 buku yang mengajarkan bahwa tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Torah? Siapa? Anda harus menjawab itu. Dia sang pembinasa keji mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Kata Yesus, apabila engkau melakukan segala perintah-perintah yang ada di dalam hukum Taurat, maka engkau akan menempati tempat tertinggi di dalam surga. Kata Yesus. Kata Paulus, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Menentang ajaran yang maha tinggi yang diterima Yesus dari yang maha tinggi. Akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Siapa pelaku penganiaya murid-murid Yesus? Dia berusaha mengubah waktu dan hukum. Siapa yang berusaha mengubah bahwa hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi dengan matinya Yesus di atas tiang salib? Efesus 2 nomor 15. Siapa itu?
Bukankah itu Paulus? Kalau bukan Paulus, lalu siapa, saudara? Daniel 11 nomor 31. Tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus. Tempat kudus ini yang dimaksud siapa, Bung? Rumah ibadahnya orang Yahudi. Bolehkah pemakan babi masuk di rumah ibadahnya orang Yahudi? Bolehkah orang bersunat yang tidak bersunat masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi? Nggak boleh. Tapi menurut Paulus, kalau kamu menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Lalu sang pembinasa keji ini menghapuskan korban sehari-hari. Siapa yang menggantikan korban binatang menjadi korban manusia? Inilah yang dimaksud. Jadi kita kembali kepada pernyataan Yesus terhadap muridnya. Jadi apabila ada orang yang berkata kepadamu, lihat ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Ini nasihat Yesus kepada orang yang jauh setelah Yesus? Enggak dong. Ini ucapan Yesus kepada si penanya yang ada di depannya, yang akan menjadi santapan Kristus palsu melalui nabinya. Jadi Kristus palsu datang kepada nabinya, nabinya datang kepada murid Yesus yang menerima nubuatan tadi. Terbukti nggak itu? Terbukti. Paulus datang setelah Paulus bertemu dengan sosok yang ngaku-ngaku Kristus di padang gurun. Itu fakta. Ngapain Anda kemudian cari di zaman sekarang? Lawang sudah terjadi, sudah tergenapi. Yang datang kepada murid Yesus itu ya Paulus, sang pembinasa keji yang memasukkan aturan-aturan main kepada hukum-hukum Tuhan, 13 kitabnya itu, dan menyesatkan banyak orang. Itulah yang disebut Kristen. Anda coba lihat, ada nggak kemudian sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus hari ini, yang menggantikan kemudian firman Tuhan, yang menggantikan hukum hari-hari, yaitu binatang? Ada nggak selain Paulus? Ada nggak? Jadi ini fakta, saudara. Jangan karena Anda hanya sudah terlanjur jadi Kristen, Anda tidak mau menerima kebenaran. Yesus menasihatkan muridnya ketika ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatangan siapa? Tanda kedatanganmu. Apa tandanya? Berarti kalau tidak ada tanda itu, yang datang itu bukan Yesus. Ketika ada sosok datang kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaannya, ada nggak tanda yang Yesus maksudkan? Tak ada. Yesus nggak itu? Bukan. Begitu juga ketika ada yang keluar dari kubur pada hari Minggu, katanya, pergilah ke seluruh dunia. Wah, Yesus datang setelah dia mati. Pertanyaannya, ada nggak tanda itu? Nggak ada. Berarti bukan Yesus. Yang datang kepada Ananias, ada nggak tanda itu? Nggak ada juga. Yang datang di Pulau Patmos, ada nggak tanda itu? Nggak ada juga. Yang datang kepada para murtaden, ada nggak tanda itu? Nggak ada juga. Berarti kata Yesus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti malaikat-malaikat iblis yang turun menyesatkan kekaisaran Romawi itu memang banyak. Sederhana bukan? Iya, kalau menggunakan akal. Pertanyaan saya kepada saudara, silakan Anda boleh bertanya Pak, kepada saya. Pak, yuk, saya lupa nanti Pak. Yuk, oke. Ya, Kasih, pertanyaan saya kepada saudara, apakah kemudian ada informasi baru tentang adanya guru murid-murid Yesus datang kepada di luar daripada 12 murid tersebut? Ada nggak orang yang datang kepada mereka mengaku bertemu dengan guru mereka di luar dari 12 orang ini? Silakan. Oke, baik. Aduh, terlalu panjang Pak, banyak. Saya juga jadi bingung jawabnya ya. Jadi begini, pertama, oke, Bapak sudah mengeliminir, artinya ternyata yang Bapak tuduhkan itu adalah Paulus, ya kan? Sebagai Yesus yang, sebagai penyesat yang memakai nama Mesias atau nama Kristus atau nama Yesus, itu adalah Paulus. Ya, ternyata Bapak tidak berani mau mengatakan itu adalah Yesus tadi, kan? Yesus yang bersuara itu kan? Akulah yang engkau aniaya, Saulus itu kan. Nah, berarti kalau Bapak tidak mengeliminir, kalau Bapak tidak menuduh itu salah, berarti Anda setuju bahwa Yesus yang ternyata yang tampil itu adalah Yesus yang benar ya. Oke. Nah, sekarang kita jawab soal Paulus. Apakah Paulus memenuhi kriteria sebagai pembinasa keji? Tidak. Nah, lagi
pembinasa keji itu akan muncul dan tampil menurut baik itu Daniel maupun di dalam Matius. Dia harus duduk di bait Allah. Dia harus duduk di sana sebagai penguasa. Dia harus duduk di sana yang mau menyatakan bahwa dialah Allah itu sendiri. Paulus tidak pernah mengatakan itu. Itu kriteria identifikasi pengakuan. Yang kedua, baik itu kriteria-kriteria peristiwa zaman, peristiwa bangsa, peristiwa kelaparan dan kesukaran yang amat-amat sangat tidak terjadi di zaman Paulus. Nah, sebenarnya Bapak tadi sudah katakan, apakah itu ada identifikasi atau tanda-tanda itu? Bapak jawab bilang tidak ada. Ya, sudah betul. Memang tidak ada tanda-tanda kedatangan Kristus itu di situ. Nah, lalu kenapa harus tuduhkan lagi bahwa ada Kristus yang baru di situ? Nah, lalu Bapak akan bilang, oh ternyata ya itulah yang salah. Tidak, karena tidak memenuhi kriteria-kriteria itu, Pak. Jadi itu tetap jawabannya. Nah, kemudian soal Paulus mau mengubah, seolah-olah mau mengubah pola-pola ibadat perjanjian lama dan segala macam. Oke, itu betul. Paulus mengakui itu dengan baik di dalam Roma pasal yang ke-5, pasal yang ke-6. Bahwa dia menjunjung tinggi apa itu hukum Taurat. Bahkan di Galatia dia junjung itu hukum Taurat. Hanya yang dimaksudkan oleh Paulus bukan bahwa hukum Taurat itu bukanlah sebagai jalan kebenaran. Sebab apa? Yesus pernah berkata, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi begini, aku datang, kata Yesus aku datang. Berarti pada waktu kedatangan yang pertama tadi, yang kita sebut ya, kedatangannya waktu itu di Palestina, itu datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Berarti apakah sudah digenapi hukum Taurat? Menurut pernyataan Yesus yang di pasal 5 di dalam Matius pasal yang ke-5 itu, ya 17, 18, 19, berarti sudah digenapi di zaman itu gitu loh. Yang mana digenapi? Nah itu kan, yang mana digenapi. Jadi Paulus bukan membuat teologi baru, bukan mau mengubah konsep yang lama, bukan. Tapi atas pernyataan Yesus sendiri, aku datang. Bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Jadi bukan dihapus, bukan ini, tapi digenapi. Apa yang digenapi? Nah ya, kita pernah diskusi itu Pak. Apa yang digenapinya? Jadi Yesus menggenapi sebagai bahwa Yesus sebagai manusia, dia utuh bisa melakukan semua hukum Taurat tanpa cacat celah dalam insaninya, kemanusiaannya. Dia melakukan itu tanpa cacat celah, itu yang pertama. Yang kedua, dia menggenapi itu bahwa kutukan yang dimaksudkan sebagai contoh dalam Ulangan pasal 28 ada kutukan di situ, dan di beberapa bagian kitab Ulangan itu bahwa ada kutukan terhadap orang-orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Nah, Yesus penuhi itu. Apa kutukannya? Nanti kita bicara salib. Walaupun nanti kita udah kejar-kejaran itu di situ lama dulu. Nah, Yesus juga menggenapi bahwa dialah sebagai yang terkutuk. Dia mau menjadikan dirinya menjadi kutukan, tapi bukan karena dosanya, tapi dia menjadi kutuk. Yang di dalam Markus pasal yang 10 ayat 45 itu, ia menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan. Jadi bukan sebagai kesalahan diri pribadi, bukan kecacatan politik, tapi dia datang untuk menyerahkan dirinya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Istilah tebusan berarti menjadi harga, bayar sesuatu yang dibayarkan untuk sesuatu, itulah dirinya. Nah, maka kematiannya itu menjadi tebusan. Nah, jadi Yesus sendiri dalam hukum Taurat sudah tegas, maka itulah yang dibangun kembali oleh Rasul Paulus. Begitu, Pak. Oke, makasih. Sorry, mungkin banyak yang lupa. Iya, jadi saudara, ketika ada yang datang mengaku Yesus kepada Paulus, itu pertanyaan saya tolong dijawab dong. Apakah di luar 12 murid Yesus ada orang yang mengaku kedatangan Kristus juga selain dari yang 12 orang ini? Yang ada di Bukit Zaitun adalah murid Yesus, tidak termasuk Paulus. Mereka kemudian ditanya, apabila ada orang di luar kalian mengaku bertemu dengan Mesias, jangan kau percaya. Pertanyaan saya nih, di luar 12 orang ini yang di Bukit Zaitun ini, setelahnya ada enggak orang asing di luar mereka yang ngaku-ngaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Ada enggak? Kalau ada, siapa orangnya? Silakan. Oke, baik. Jadi kita
saya ini hanya bicara dari apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Ya, ketika Alkitab menyajikan perkara perjumpaan Paulus waktu perjalanan ke Damsik, baru saya bicara. Apakah ada yang lain? Alkitab tidak membuktikan, Alkitab tidak menunjukkan. Itu sebabnya ngapain kita bahas itu, ya kan? Nah, jadi ketika itu tiada, apakah itu membatalkan pengalaman Paulus? Ya silakan, kalau Bapak berargumentasi dengan prinsip itu karena tidak ada yang lain, maka ini pun batal. Ya silakan, itu kan Bapak yang buat aturan sendiri. Tetapi kita hanya menerima apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab, bahwa memang Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Nah, di dalam perjumpaan itu, di dalam seputar semua narasi itu, orang-orang sebagai saksi-saksi historis dari Kristus, tidak ada yang menolak, tidak ada yang membantah. Justru itu diterima. Maka tuduhan bahwa itu Yesus yang lain atau gaib atau apapun itu tuduhan Bapak. Nah, jadi tidak ada itu ya. Nah, itu aja dulu. Mungkin saya lupa. Pertanyaan saya tolong disentuh. Di luar dari 12 murid Yesus yang ada di Bukit Zaitun, 11 murid lah ya. Di luar daripada 12 orang ini yang mendapatkan nasihat. Jadi apabila ada orang mengaku berkata bertemu dengan Mesias di padang gurun dalam bilik, jangan kau percaya. Pertanyaan saya, di luar dari mereka yang ada di Bukit Zaitun duduk bersama gurunya pada saat itu, ada enggak orang di luar mereka yang ngaku-ngaku bertemu dengan guru mereka di padang gurun di dalam bilik? Ada Tidak enggak? ada catatan Alkitab, Pak. Jadi Paulus tidak ngaku bertemu dengan Yesus. Nah, itu sudah ditulis di dalam Kisah Para Rasul. Kan tadi saya Berarti- sudah katakan. berarti sudah saya di katakan, luar- yang Alkitab catat ada, tapi tidak ada lagi pertanyaan lain. Berarti di luar dari murid yang duduk di Bukit Zaitun itu ada yang bertemu dengan Yesus, namanya Paulus. Betul? Itu sejarah, betul. Betul. Menurut Yesus, kepada murid yang duduk di Bukit Zaitun, percaya kepada Paulus atau jangan percaya kepada Paulus? Yang sebagai untuk tidak percaya itu kalau mengaku Mesias. Itu kalau mengaku Mesias. Nah, Paulus tidak pernah mengaku Mesias. Dan kriteria, tadi kan di awal kita udah bicara itu, tuduhan semua kriteria yang Bapak bilang itu. Paulus, Bapak salah konteks, Bapak salah dasar teks. Jadi kalau Gitu. ada orang yang berkata Mesias ada di sini, bukan mengaku dia Mesias. Mesias ada di sini, Mesias ada di dalam bilik, Mesias ada dalam padang gurun. Bukan dia mengaku Mesias. Pertanyaan saya, apakah di luar dari murid Yesus yang duduk di Bukit Zaitun ini ada oknum yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias? Ada. Namanya siapa? Paulus. Pertanyaan saya, murid Yesus mendapatkan perintah percaya atau jangan percaya? Silakan. Oke, baik. Jadi Paulus dengan jujur di dalam sejarah para murid, para rasul sebagai saksi-saksi tidak dibantah. Tidak dibantah. Kalau Bapak muncul di abad ini untuk membantah itu silakan saja. Berarti itu di luar Alkitab. Jadi itu kan di luar Alkitab. Apa? Paulus tidak pernah dengar, Pak. Jadi nasihat Paulus Yesusnya. tidak pernah mengatakan dia sebagai Mesias. Bung, Kan ini begitu, bukan ngaku narasinya kan Mesias. bahwa ada Mesias palsu kan? Betul nggak? Saudara, bukan orang itu mengaku Mesias. Orang itu mengaku bertemu dengan gurunya, murid-murid Oh. Yesus. Bapak, sorry Pak, Bapak tak konsisten. Tadi di dalam Matius pasal yang kelima, Bapak tak konsisten. Saya kejar. Apa itu? Pasal 5 begini. Dengar Pak ya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Iya, Bapak menghindari itu lagi. betul. Sekarang pertanyaan Jadi, saya, Bapak tidak Paulus konsisten. mengaku, Paulus dengar. tidak pernah berkata akulah Mesias. Bukan Dan mereka akan akunya, menyesatkan banyak orang. bukan. Paulus tidak ada di kriteria itu. Kalau Bapak tak konsisten teks ya Oke, monggo. ada dua hal yang perlu kita pahami di sini, dua sisi. Yang pertama, akulah Mesias adalah orang ini mengaku Mesias. Yang kedua, akulah Mesias, orang ini mengaku Yesus itu Mesias. Yang mana yang Anda ingin bahas lebih dulu? Biar saya kasih data. Sorry, ulang Pak, sorry. Nah, akulah Mesias, maknanya ada dua.
Yang pertama, orang ini mengaku dirinya Mesias. Yang kedua, orang ini mengaku Yesus itu Mesias. Boleh jadi orang itu akan berkata, aku bertemu dengan Yesus Mesias loh di padang gurun. Boleh. Boleh juga orang itu mengaku, aku ini Mesias. Boleh. Dan dua-duanya adalah penyesat. Saya ulang lagi. Di luar murid Yesus yang ada di Bukit Zaitun, orang itu di luar dari murid yang di Bukit Zaitun mengaku, aku melihat Mesias di padang gurun, dia adalah penyesat. Atau orang ini mengaku akulah Mesias, juga adalah penyesat. Dan kedua-duanya ini dipenuhi oleh Paulus. Paulus mengaku Mesias, Paulus mengaku bertemu Mesias, dua-duanya dipenuhi oleh Paulus. Silakan tanya, saya datanya. Oke, baik. Pak, pernyataan dengan dua konsep itu tafsiran Bapak. Tidak Lalu? terdapat di dalam ayat 5, ya. Lalu? Jadi kalau Bapak mengacu ayat 5, itu tidak ada di situ. Menjadi Loh, dua kategori. sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata Yesus adalah Mesias. Orang Kristen mengaku Yesus adalah Mesias, betul? Mana ayatnya, Pak? Akulah Mesias. Nah, Aku Yesus, jadi aku begini. Yesus Mesias. Orang Bapak Kristen salah mengaku nggak memahami Yesus itu teks. Mesias? Saudaraku. Bapak salah memahami teks, Pak. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua orang itu mengaku Mesias. Paulus mengaku Mesias. Mau dalil? Jangankan mengaku Mesias, Paulus bahkan mengaku sebagai Bapa di dalam Yesus Kristus. Ini fakta, ini real. Memang berat karena Anda sudah terlanjur jatuh cinta dengan agama saudara yang mengenakkan itu. Tapi kalau kita buka kaji data, ingat di awal saya sudah mengawali dengan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Bahwa memang iblis itu menjadi pemimpin bagi orang-orang kafir. Dan Yesus mengatakan iblis datang menyesatkan memakai nama dia. Di luar dari 12 murid yang ada di Bukit Zaitun, atau di luar dari murid-murid yang ada di Bukit Zaitun, Paulus mengaku enggak Paulus ini bertemu dengan Mesias? Mengaku. Mengaku enggak yang datang kepada Paulus itu ngaku Mesias? Ya, akulah Yesus yang kau aniaya. Ngaku kan? Ngaku. Berarti yang datang kepada Paulus ini adalah penyesat. Dan Paulus percaya. Kenapa Paulus percaya? Karena Paulus bukan masuk dalam kategori murid. Oke, sorry Pak. Saya supaya jangan banyak, mohon maaf Pak, bukan mau motong, tapi supaya banyak. Panjang jadi lupa saya. Jadi begini Pak. Ayat yang kelima itu tadi dasar pijakan Bapak untuk membuat tema ini, itu kan sudah tafsiran bebas dan tidak lagi sesuai teks. Di situ saya baca ulang. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, Paulus sekali lagi tidak ada di kategori itu. Nah, kalau Bapak bilang, oh karena mengaku ada tadi pernyataan Bapak yang tidak pas. Bapak bilang begini, bahwa yang mengatakan Yesus Mesias itu juga nabi palsu. Nah, di mana ayatnya itu? Oke, Gitu baik. kan? Begini Oke. saudara, dengarkan saya dulu. Gini, ada dua, di luar daripada tragedi di Bukit Zaitun itu, ada dua pelaku. Yang pertama, yang datang kepada Paulus itu pelaku. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pelaku. Boleh dikatakan dialah yang menyesatkan banyak orang. Masuk kategori itu enggak? Masuk. Pelaku kedua, Paulus. Menyesatkan banyak orang. Dengan memakai nama siapa? Nama Yesus Kristus. Termasuk enggak? Termasuk. Dua-duanya termasuk. Oknum yang datang kepada Paulus termasuk. Paulus pun termasuk. Mari kita kaji. Makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus ini, apakah itu anak Maria? Bukan. Apa buktinya? Kita lihat di dalam Ibrani 9 nomor 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa orang banyak. Sesudah itu
Kristus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Kapan? Akhir zaman, nanti ketika mau kiamat. Kalau begitu, siapa yang datang menyatakan diri kepada Paulus? Itu bukti ya. Itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua, di dalam Yohanes 16 nomor 7 nomor 8, adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti Yesus harus pergi. Setelah Yesus pergi, yang datang siapa? Roh kebenaran. Yang datang kepada Paulus siapa? Roh kebenaran atau ngaku Yesus? Ngaku Yesus. Dua bukti akurat. Yang ketiga, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Tergenapi enggak? Tergenapi, akulah Kristus yang kau aniaya. 3. Yang keempat, di dalam Matius 24 nomor 23 nomor 24, Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat. Dahsyat enggak ketika dia datang hanya berupa cahaya dan suara? Akulah Yesus yang kau aniaya. 4 poin ini tergenapi oleh oknum yang datang kepada Paulus. Sekarang kita bahas Paulus. Benarkah Paulus ini adalah korban yang juga penyesat? Korban dari penyesat yang datang kepadanya sehingga dia juga menyesatkan orang lain. Kita lihat di dalam catatan muridnya. Kisah Para Rasul 9 nomor 22. Di situ ternyata yang dimaksud Kristus adalah Paulus. 1 Korintus 11 nomor 1 ternyata di situ Paulus mengaku Kristus sesuai dengan original teksnya. Roma 16 nomor 7 ternyata Paulus dengan gamblang dan nyata sekali mengatakan dirinya juga adalah Kristus. Roma 16 nomor 7. Andronikus dan Yunias yang lebih dulu menjadi Kristus sebelum aku. Dan pengikut Paulus pun, jadi Kristus palsu datang kepada Paulus, Paulus juga mendapatkan pengikut namanya Kristen. Ternyata para Kristen ini juga adalah Kristus. Terang dijelaskan dalam Galatia 3 nomor 27, Kristen memakai Kristus. Seorang manusia menggunakan seragam TNI, kalau dia bukan TNI menggunakan seragam TNI, maka dia adalah TNI palsu. Seorang Kristen yang bukan Kristus memakai Kristus, maka Kristen adalah Kristus palsu. Galatia 3 nomor 27. Itu fakta. Jadi sekali lagi saudara, di luar daripada ke-11 murid yang ada di Bukit Zaitun, pertama adalah makhluk yang datang kepada Paulus, yang kedua adalah Paulus, yang ketiga adalah semua Kristen yang ada di atas muka bumi ini tidak duduk di Bukit Zaitun pada saat itu. Tetapi mereka memakai nama Kristus untuk menyesatkan orang-orang di luar daripada mereka, termasuk anak-anak mereka yang baru lahir, mereka sesatkan dengan membawa mereka ke gereja menyembah kepada Kristus. Sekira begitu, silakan bantah fakta yang saya sajikan ini. Silakan. Baik. Oke, sekarang Bapak mulai balik. Tadi hanya Paulus, sekarang Yesus pun dianggap sebagai makhluk. Ini ya, yang sebagai penyesat, yang mengaku Kristus. Lalu Bapak bertolak dari pernyataan bahwa Yesus sudah bilang bahwa dia pergi dan tidak akan datang. Oke. Nah, Bapak gagal untuk memahami istilah-istilah datang, ya. Jadi kata datang itu, misalnya kata datang bisa juga mau mengacu itu parousia. Ya, parousia kedatangan yang kedua itu, yaitu menyatakan diri secara badania. Nah, tetapi ada juga kata datang. Nah, kata datang di situ bahwa dia akan datang, ya, bukan secara parousia, bukan secara daging. Nah, kalau Bapak melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, itu pun disebutkan bahwa dia, karena Bapak tadi kutip di situ ya, di dalam Yohanes pasal 14 bahwa memang mengatakan dia akan pergi kepada Bapa. Tapi saya baca bagian penggalan kalimat juga di situ yang harus Bapak pahami ya. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, itu pun ada pernyataan ternyata Yesus akan datang. Jadi
Artinya tidak mutlak pernyataan Bapa bahwa kalau dia sudah naik, kalau dia sudah tidak ada di bumi, kalau dia muncul lagi berarti itu bukan lagi Yesus yang sesungguhnya. Justru itu salah. Nah ya, nah lagi apa yang dilukiskan dengan indah oleh Lukas dalam perjumpaan Paulus dengan Yesus itu, sekali lagi Anda yang membantah, tetapi saksi-saksi Kristus, orang-orang yang ada pada waktu itu, bahkan orang-orang yang sangat-sangat percaya, bahkan orang-orang yang sangat rohani pun tidak membantah itu. Tetapi kalau Anda membantah, itu Anda sendiri. Saya tidak bisa salahkan, tapi itu adalah Bapak sendiri, ya. Jadi kalau Yesus dan Paulus adalah sebagai Mesias palsu, itu semua kalimat Anda. Tapi sayangnya Pak, Bapak untuk membangun dalil itu, Bapak menggunakan Alkitab. Padahal Alkitab tidak bicara begitu. Justru dengan tegas mengatakan Yesus adalah Mesias, Paulus bukan Mesias. Itu sangat jelas. Kalau Bapak membadalikan itu, Bapak memutarbalikan Alkitab. Kemudian orang Kristen Bapak sebutkan juga sebagai Kristus. Monggo Pak, buka di layar ini, Kalau tidak cukup bahasa Indonesia, buka aja bahasa aslinya. Apakah betul bahwa Paulus atau orang-orang Kristen secara kaidah penggunaan bahasa Yunani yang benar dan yang baik, apakah betul orang Kristen atau Paulus pernah mengaku sebagai Mesias atau Kristus? Coba buka aja. Jika tidak ada lagi, berarti Pak Zuma, Bang Zuma hanya ngarang terus. Semua tadi saya sudah bantah. Oke, makasih. Oke. Silakan, ada yang bisa buka kamera? Ya, Ahi Ardi, tapadol Ahi Ardi. Tolong dibuka 1 Korintus 12 nomor 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Anggota TNI adalah TNI. Anggota Polri adalah Polri. Silakan. Ya, silakan. 1 Korintus 12 nomor 27. 1 Korintus 12:27 ya Gurunda ya. Iya. Kok nggak masuk sih lagi? Cek. Mana? 1 Korintus 11:27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ini Gurunda. 1 Korintus 12:27. Oh, sorry. 12. Mohon maaf Gurunda. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Masya Allah. Luar biasa. Anggota TNI kan. Anggota Polri, anggota Kristus ya Kristus. Itu yang satu. Kemudian kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 22. Silakan dibuka Dinda. Ada beberapa data yang kita akan sajikan di sini. Siap.